Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel MA Tech. Nah, beberapa waktu lalu saya pernah bilang ya, kalau tablet harga termurah dengan spesifikasi yang di bawahnya itu ada Evercost WinTab U70B. Dan ternyata kemarin tuh saya nemu dengan harga yang kurang lebih sama 800.000. Tablet ini punya spesifikasi yang lebih mantap karena ini tablet sudah pakai prosesor octa-core, terus layarnya sudah IPS, pun begitu juga lebih gede 8 inch. Dibanding Evercost WinTab U70B itu masih pakai quad-core, layarnya itu masih TFT dan ukurannya itu 7 inch. Dan di sini ada Maxtron Genio. Untuk boxnya memang gede banget ya, karena wajar ukuran tablet itu gede. Nah, di sini ada beberapa poin selling yang diandalkan dari Maxtron Genio ini, seperti 3 GB RAM, 32 GB ROM, 5G Wi-Fi. Nah, ini maksudnya 5 GHz untuk Wi-Fi-nya. 8 megapiksel rear kamera, dan yang saya suka banget di sini ada tulisan I Love Indonesia. Terus di sini ada keterangan ukuran layar yaitu 8 inch. Oke, ini ada keterangan dari serinya Maxtron Genio. Dan di bagian belakang, nah di sini keterangan spesifikasinya itu lengkap banget. Ini kalau dibaca bakal lama banget. Nah, kalau kalian pengen tahu lebih lengkap, kalian bisa pause video ini. Ya, pada intinya ini prosesor octa-core 1,6 GHz, RAM dan ROM tadi saya udah sebutkan ya. Layarnya 8 inch dan bla bla bla. Ini baterainya 4000 mAh. Dan ada keterangan kalau dapat silicone case dan screen protector. Oke, langsung kita buka aja. Dan ini jelas kondisinya itu baru dan juga garansi resmi. Oke, ini dia di dalamnya. Yang pertama ada kartu perdana SmartFriend. Terus ini ada si tabletnya. Oke, kita taruh dulu. Kemudian kita buka lagi. Nah, di sini mantap, kita dapat bonus silicone case ya. Karena kita tahu sendiri, kalau cari aksesoris tablet atau HP merek kayak gini itu susah banget. Ini lumayan banget dapat silicone case. Terus di sini dapat bonus stand ya, lumayan banget. Ya meskipun kalau dilihat dari kualitasnya ini harga murah, tapi ya lumayan. Ini uang cuma bonusan aja. Terus di sini dapat buku panduan, kartu garansi, dan oh, di sini dapat bonus USB on the go ya. Mantap. Ada kabel USB, kita buka. Nah, ini jelas tipenya masih micro USB. Nggak berharap untuk Type-C di harga segini. Dan yang terakhir ada kepala charger. Dan di sini punya output 5 volt 2 ampere ya. Lumayan ya, 10 watt, nggak kecil-kecil banget. Oke, ini saya rapiin dulu. Dan kita lihat di tabletnya, ini masih ada di dalam plastik, kita keluarkan. Nah, di sini sudah tertempel screen protector, kita lepas ya. Asik. Dan memang kelihatan reflektif ya, itu ada bayangannya. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Oh ya, sebelumnya kita lihat bagian belakang. Untuk bahannya ini sepertinya dari metal sih untuk yang bagian sini ya. Sedangkan bagian atas dan bawah ini dari plastik. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Nah, di samping kanan di sini ada sebuah lubang kecil. Nah, biasanya kalau tablet itu adalah lubang untuk reset. Kita colokkan SIM tray injector bisa, pakai jarum juga bisa. Terus di sini ada tombol power, tombol volume rocker. Di sisi atas ada lubang jack audio 3,5 mm dan juga port micro USB. Di sisi kiri ini kosong, nggak ada apa-apa. Di sisi bawah ini juga kosong. Terus untuk speaker ini ditaruh di bagian belakang di sini. Maxtron, di sini ada tulisan tablet pendidikan. Kalau dilihat dari spesifikasinya ini udah lebih dari cukup ya kalau sekedar tablet untuk pendidikan. Ada kamera, LED flash, dan bagian depan ini layarnya lega 8 inch. Ada lubang untuk earpiece dan kamera depan. Oh ya, untuk lubang untuk mikrofon letaknya ada di sini. Oke, langsung aja kita nyalakan.
Dan oke, ini dia tampilan layar utama dari Maxtron Genio. Ini sudah saya install beberapa aplikasi tambahan. Tadi lupa ngasih tahu kalau tempat SIM-nya itu ada di mana. Jadi letaknya ada di sini, harus kita buka dulu kayak gini. Nah, di sini dual SIM dan juga slot untuk micro SD. Oke, ini langsung kita coba pasangkan silikon case bawaannya ya. Ini lumayan banget dapat bonus kayak gini. Nah, ini jadi lebih aman. Oke, untuk layarnya ini udah termasuk bagus ya untuk tablet harga 800.000, sudah IPS dan ukurannya juga lega, 8 inch. Terus bezel kanan kiri ini juga nggak tebel-tebel banget dibanding Evercost kemarin yang itu. Jujur itu tebel banget. Oke, kita cek di setelan, ini pegangnya lebih enak. Nah, kalau tablet kayak gini. Nah, di sini versi Android-nya itu masih 9 ya, meskipun bukan keluaran yang paling baru ya, tapi setidaknya versi ini nggak yang jadul-jadul banget. Dan di sini ada keterangan yang bikin saya tuh ketawa-ketawa, yaitu RAM. Kalau di sini diartikan domba jantan ya, memang bener sih itu RAM domba jantan. Tapi dalam dunia smartphone RAM itu hurufnya gede semua. Ini 3 GB. Dan jelas ini bahasa Indonesia ada ya. Wajar karena ini kan tablet lokal. Dan yang paling saya suka di sini itu pakai US stock banget, stok Android. Jadi di situ lebih ringan dibanding pakai custom UI lainnya. Oke, kita langsung cek aja di aplikasi yang sudah saya install. Ini pertama AIDA 64. Nah, di sini untuk tampilannya itu ya memang tampilan tablet ya, beda di Evercost WinTab kemarin. Itu tampilannya masih sama dengan yang ada di smartphone. Nah, di sini RAM-nya itu 3 GB, terus ROM dari 32 GB. Yang bisa kita pakai itu sekitar 25 GB. Lanjut di bagian prosesor, di sini pakai Unisoc SC963A, octa-core 1,6 GHz, pabrikasinya 28 nanometer. Dan di sini core-nya itu pakai Cortex A55 semua ya, jadi bukan A53. Nah, di harga segitu ini tablet paling kenceng. Biasanya saya temui yang sama-sama menggunakan prosesor ini itu rata-rata 1 juta ke atas ya untuk harganya. Terus untuk layar, nah di sini pakai resolusi 1280 x 800 atau disebut itu WXGA, dan ini pakai rasio 16:10. Jadi memang kelihatan kotak ya, nggak memanjang. Dan untuk GPU-nya pakai PowerVR ROG GE8322. Untuk ukuran layar di sini nggak terbaca akurat ya. Ini terdeteksinya itu 5,22 inch. Terus untuk lainnya baterai terdeteksi dengan akurat yaitu 4000 mAh. Untuk ukuran tablet dengan layar 8 inch memang nggak bisa dibilang besar ya, tapi ya udah cukup lah. Untuk kamera belakang 8 megapiksel, depan 5 megapiksel. Lanjut kita lihat untuk skor Antutu tablet di harga 800 ribuan. Ini dapat skor berapa? Nah, di sini saya tes menggunakan Antutu Benchmark versi 9, dapat skor 100.000 lebih ya. Tepatnya itu 107 ribuan. Ini udah yang paling tinggi di harga segitu. Dengan rincian CPU itu 33 ribuan dan GPU 12 ribuan. Terus kita cek untuk multi sentuh kira-kira mendukung berapa titik sentuhan. Nah, ini mendukung 5 titik sentuhan. Ya udah cukup lah daripada cuma 2 aja. Terus kita cek untuk kelengkapan sensor. Nah, di sini sensornya itu memang minim banget ya, nggak ada sensor cahaya, apalagi untuk ngarep sensor gyroscope nggak bisa berharap lebih ya, ini minim banget. Nah, di sini untuk aplikasi bawaan itu ada 2 aplikasi bloatware, lainnya itu bersih yaitu Sekolah Indonesia dan juga DKU Indonesia. Dan ini memang tablet untuk pendidikan banget, aplikasi bawaannya aja seperti ini. Kemudian kita cek untuk responsivitas layar, kira-kira enak apa enggak. Nah, ini pertama kita sentuh dulu secara bersamaan ya, karena ini mendukung 5 titik sentuhan, kita sentuh 5 titik sentuhan. 2 dulu, ini volumenya kecil banget, kita tinggiin mentok. Nah, ini 2 aman, 3 aman, nggak ada yang telat.
Nah, ini kalau 4 udah mulai keteteran, apalagi 5. Nah, kita mainkan dengan tempo, kira-kira ada delay apa enggak. Ini kalau gini susah apa enggak ya? Nah, untuk responsivitas layar kalau untuk main real drum ini ya cukup enak ya, meskipun nggak 100% bebas dari delay, tapi ya udah lumayan enak banget untuk bermain real drum. Kemudian kita cek apa ya? Nah, ini kamera. Untuk kamera belakang ini 8 megapiksel dan depannya itu 5 megapiksel. Memang ya rata-rata tablet itu nggak bisa berharap di bagian kamera seperti halnya di tablet ini. Oke, untuk kamera depan pindahnya. Ya, cukup buat video callan aja. Kita coba. Kemudian kita coba untuk bermain game. Sementara ini masih satu game aja yang saya install, yaitu game yang lagi viral saat ini, yaitu Manusia Sosis atau Sausage Man. Nah, kita lihat untuk settingan grafiknya. Nah, secara default dapat seperti ini, layar Battlefield di standar, resolusi Battlefield di medium, dan setting frame rate kita atur ya bawahnya aja di high. Terus yang jelas di sini nggak ada gyroskop ya, nggak bisa dipakai. Nah, ini mau mendarat, ini bukan pesawat ya, tapi gerbong kereta. Game ini memang lucu banget. Ini kita coba mentokin aja dah untuk settingan grafiknya, kira-kira kuat apa enggak tablet ini. Kita mentokin rata kanan. Nah, ini memang agak berat ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba terus pakai settingan seperti ini. Nanti kalau keberatan kita turunin aja ke settingan bawaannya tadi. Ini coba bentar ya. Nanti kalau lama-lama ya jadi durasi videonya itu kelamaan. Dan untuk FPS-nya kalau settingan rata kanan, nah ini turun sampai 20, kadang naik sampai 40, 31, memang nggak stabil, tapi ya masih playable. Tapi lebih enaknya diturunin lagi aja dah. Yang paling penting yang ini, kita turunin ke standar, yang rendah aja dah. Biar dapat FPS tinggi, lainnya resolusi Battlefield tinggi dan frame rate itu di high tinggi. Nah, ini dapat 46, 47. Nah, ini lebih lancar untuk FPS-nya. Ini belum ketemu musuh ya. Nah, ini ketemu musuh, kayaknya cuma bot. Gimana nih? Sambil bunuh diri. Ini bot. Ini kita gendong sosis kecil kayak gini yang lagi sekarat. Sini. Nah. Nah, kita gendong. Game ini lucu banget. Nah, kalau settingan seperti ini tadi malah lebih lancar ya. Dapat FPS ya di sini rata-rata 40. Nggak tahu sih kalau nanti pas lagi rame. Ada satu lagi, kayaknya bot ini ya. Ini memang kontrolnya layarnya itu keset banget, jadi memang agak susah. Nah, dapat. Yang bikin keset itu
screen protector bawaannya itu keset banget, jadinya diarahin agak susah. Oke, kita coba untuk bermain game emulator PSP menggunakan aplikasi PPSPP, dan di sini kontrolnya itu lebih enak dan seru pakai gamepad seperti punya saya ini yang disambungin lewat Bluetooth. Bisa juga sih pakai stick kabel yang kalian bisa colokan menggunakan kabel USB on the go, karena tablet ini sudah support. Tadi ini udah dibawakan ya untuk kabel USB on the go nya. Oke, ini udah main selama berapa menit ini tadi. Ini bisa menjadi alternatif ya kalau misalnya berat ngejalanin PES 2021 versi mobile di Android, bisa pakai ini game offline dan lebih enak ya kayak gini, kontrol menggunakan gamepad kayak gini. Dan tadi kan dibawakan sebuah USB on the go, kita coba colokin ini pakai flash disk OTG. Dan untuk flash disk OTG-nya ini kebaca ya, kalian bisa lihat di sini. Dan ini bisa pakai perangkat lain juga seperti mouse, keyboard, terus stick kabel dan lain-lain. Oke, mungkin itu aja ya untuk video kali ini. Tablet yang punya spesifikasi yang paling mantap. Ini fix sudah nggak ada lawan lagi, 800.000, sudah pakai octa-core. Terus layarnya lega 8 inch pun begitu juga udah IPS. Paket pembeliannya juga termasuk cukup komplit, dibawakan sebuah silicone case, screen protector dan juga kabel USB on the go. Oke, jika kalian suka dengan video ini silahkan klik like dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.